Setiap berangkat ke sekolah, Nina membawa bekal makanan. Bekal yang dibawa Nina diatur ibunya tanpa memperhitungkan hari ketika Nina tidak masuk sekolah. Nasi goreng dan nasi putih dibawa Nina secara bergantian setiap hari sekolah. Lauk untuk 2 hari sekolah berurutan berupa ayam goreng, baru kemudian telur goreng untuk 1 hari sekolah berikutnya, dan seterusnya berulang. Hari pertama pada minggu pertama tahun ajaran adalah hari Senin. Bekal pertama kali yang dibawa Nina berupa nasi goreng dan ayam goreng. Nina tidak masuk sekolah pada hari Selasa dan Sabtu minggu kedua karena sakit. Hari Rabu minggu kelima adalah hari libur nasional. Pertanyaannya adalah, pada hari apakah selama 5 minggu pertama Nina dibekali dengan nasi goreng dan ayam goreng? Baik, untuk memudahkan ini maka kita buatkan tabel terlebih dahulu ya. Kita sudah buatkan tabel. Ya, tabelnya adalah seperti ini ya. Ini berdasarkan dari keterangan yang A. Hari pertama pada minggu pertama tahun ajaran adalah hari Senin. Jadi yang pertama kita mulai dari hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Karena hari Minggu kan bukan hari sekolah. Selanjutnya, bekal pertama kali yang dibawa Nina berupa nasi goreng dan ayam goreng. Jadi yang pertama kali dibawa Nina itu adalah nasi goreng dan ayam goreng. Nasi gorengnya kita misalkan dengan NG, ayam gorengnya kita misalkan dengan A saja ya. Kemudian yang C, Nina tidak masuk sekolah pada hari Selasa dan Sabtu minggu kedua karena sakit. Jadi pada minggu kedua ini tidak masuk, itu hari Selasa dan hari Sabtu tidak masuk. Selanjutnya, hari Rabu minggu kelima adalah hari libur nasional. Minggu kelima itu berarti yang ini, hari Rabu adalah berarti di sini. Di hari Rabu minggu kelima itu hari libur nasional, berarti tidak masuk sekolah. Selanjutnya untuk komposisi perubahan nasi dan lauknya adalah yang pertama, nasi goreng dan nasi putih dibawa Nina secara bergantian. Nasi goreng dan nasi putih dibawa Nina secara bergantian setiap hari sekolah. Jadi setiap hari itu berganti-ganti ya. Yang awalnya adalah NG, kemudian NP, NG, 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 NP, NG. Nah, ini adalah untuk yang nasi. Selanjutnya untuk yang lauk itu adalah 2 hari sekolah berurutan berupa ayam goreng. Berarti 2 hari berurutan, maksudnya ya ayam, hari pertama ayam, hari kedua juga ayam karena 2 hari berurutan ya. Baru kemudian telur goreng untuk 1 hari sekolah berikutnya baru telur. Jadi urutannya adalah ayam, ayam, telur, kemudian kembali lagi ayam, ayam, telur. Jadi kalau pada hari pertama itu yang dibawa lauknya adalah ayam goreng ya. Selanjutnya hari kedua juga masih ayam ya. Ayam, ayam, telur. Berarti nanti ayam, ayam, telur. Berarti ayam, ayam, telur atau A, T, A, T, A, T, A, T, A, T, A, T, T. Nah, di sini sudah lengkap ya. Maka sekarang kita tinggal melihat ke yang ditanyakan. Pada hari apakah selama 5 minggu pertama Nina dibekali dengan nasi goreng dan ayam goreng? Nasi goreng itu berarti disingkat dengan NG, ayam goreng kita singkat dengan A. Jadi NG dan A. Nah, di sini adalah yang ditanyakan pada hari apa? Selama 5 minggu pertama, itu artinya dari minggu pertama sampai minggu kelima itu selalu ini. Jadi pada hari apa yang selalu NG plus A? Kita lihat di tabelnya ternyata itu ada di hari Senin ya. Hari Senin itu semuanya adalah NG plus A. Ya, jadi selama 5 minggu pertama ini, hari Senin ini lauknya adalah nasi goreng dan ayam goreng. Sementara yang lain tidak ada. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah hari Senin ya. Pertanyaan yang kedua, pada hari apakah selama 5 minggu pertama Nina lebih sering membawa bekal nasi putih dan telur goreng? Berdasarkan dari keterangan nomor pertama ya, dari bacaan ini kita dapatkan bahwasanya tabelnya adalah seperti ini. Nah, pada hari apakah selama 5 minggu pertama, berarti dari minggu awal sampai minggu kelima,
ini Nina lebih sering membawa bekal nasi putih dan telur goreng. Nasi putih kita sebut dengan NP, kemudian telur goreng kita misalkan dengan T. Berarti paketnya adalah NP plus T. Ini wajib ya. Selanjutnya kita lihat dari minggu pertama sampai minggu terakhir itu yang paling sering membawa NP plus T itu yang mana? Kita lihat yang hari Senin tidak ada, yang hari Selasa NP plus T-nya ada 3 di sini ya. NP plus T, kemudian yang ini NP plus T-nya tidak ada. Di sini NP plus T tidak ada, di sini NP plus T-nya tidak ada juga, yang ini NP plus T-nya ada 1. NP plus T-nya udah hanya 1. Berarti yang paling sering membawa bekal nasi putih dan telur goreng adalah hari Selasa. Berarti jawabannya adalah yang B. Berdasarkan analisis dari soal sebelumnya, dari bacaan ini kita dapatkan tabel ini ya. Langsung kita bahas soal ini. Pada hari apa sajakah pada minggu ketiga Nina dibekali dengan nasi putih dan ayam goreng? Kita dapatkan tabelnya sudah ya. Sekarang yang ditanyakan pada minggu ketiga. Minggu ketiga itu berarti yang ini ya. Minggu ketiga Nina dibekali dengan nasi putih, itu berarti NP, nasi putih. Dan lauknya adalah ayam goreng. Ayam goreng kita misalkan dengan A. Nah, sekarang kita cari yang minggu ketiga yang ada NP plus A itu yang mana? NP plus A ini bukan ya, bukan NP plus A. Berarti ini NP plus A, kemudian yang ini NP plus A. Ya, nasi putih dan ayam goreng. Jadi hari apa? Hari Kamis dan hari Sabtu. Jawabannya yang D. Berdasarkan analisis dari soal sebelumnya, untuk yang bacaan ini bisa kita dapatkan tabel seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke yang ditanyakan. Selama 5 minggu pertama, berapa kalikah Nina membawa bekal nasi goreng dan telur goreng? 5 minggu pertama itu berarti seluruhnya ya. Jadi dari awal sampai akhir, kemudian membawa bekal nasi goreng dan telur goreng. Nasi goreng kita misalkan dengan NG, kemudian telur goreng, dan telur gorengnya dimisahkan dengan T. Berarti kita cari yang ada NG plus T. Kita lihat dari 1 sampai akhir ya, dari awal sampai belakang yang ada NG plus T yang mana? NG plus A bukan, NG plus T ya, ini 1. Kemudian NPA, NGA, NPA, NGT ya. Nasi goreng telur. Kemudian bukan nasi goreng telur ya, bukan iya nasi goreng telur, bukan nasi goreng telur ya. Jadi ada berapa? Dicek ya. 1 2 3 4 5. Ada 1 2 3 4 5. Jadi selama 5 minggu pertama ini ada 5 kali ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jarak antara kota P dan Q adalah setengah jarak kota R dan S. Di antara kota P dan Q terdapat kota T. Jarak kota P ke kota R sama dengan jarak kota Q ke kota S, yaitu setengah jarak kota P ke kota T. Jarak yang paling jauh adalah antara kota. Yang pertama diberikan jarak kota PQ itu adalah setengah dari jarak RS. Kalau kita tuliskan berarti PQ itu nilainya sama dengan setengah dari RS ya. Kalau kita misalkan, misal panjang RS itu adalah 4 ya, maka panjang PQ nilainya sama dengan setengahnya dari 4 ya. Karena PQ itu setengahnya RS. Kalau RS-nya 4, berarti PQ-nya adalah 2. Karena setengahnya 4 adalah 2. Ini misal ya, boleh saja ini 8, ini 4, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya, di antara kota P dan Q terletak kota T. Oke, nanti dulu ya. Jarak kota P ke kota R sama dengan jarak kota Q ke kota S, yaitu sama dengan setengah jarak kota P ke kota T. Jadi kalau kita tuliskan PR nilainya sama ya, sama dengan jarak QS, berarti sama dengan QS sama dengan setengah, berarti setengah dari PT. Baik, kalau kita gambarkan lagi misalkan ya, ini misalkan ya. Karena di sini yang diketahui sementara adalah RS-nya terpanjang ya, berarti ini adalah R, kemudian yang ini adalah S.
Karena di sini 4 berarti dibagi 4 saja, biar mudah ya. Ini contoh mudahnya. Kemudian PQ sama dengan 2. Karena PQ itu setengahnya RS. Kalau RS-nya ini 4 berarti PQ-nya 2. Berarti kita misalkan ini adalah P, ini adalah Q. Jadinya PQ-nya 2, RS-nya adalah 4. Ya, sesuai. Kemudian di antara kota P dan Q, ini terdapat kota T. Nah, T-nya di mana nggak tahu ya. Bisa jadi T-nya di sini, di sini, di sini. Yang jelas di sini tidak disebutkan apakah di tengah atau di pinggir atau mepet, kita nggak tahu. Yang penting di antara gitu ya. Jadi di antara P dan Q ini ada kota T. Jarak kota P ke kota R sama dengan jarak kota Q ke S. PR itu berarti yang ini ya. Ini adalah PR. Jarak kota PR ini sama dengan jarak kota Q ke S. Q ke S berarti ini sama ya. Yang ini sama ini sama. Yaitu setengah jarak dari kota P ke kota T. Ya, bisa jadi kalau P-nya ini kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu panjang sebenarnya berapa, tapi ya kalau misalkan ini 2 ya berarti yang ini 1. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa jarak yang terpanjang ya, jarak yang paling jauh adalah antara kota R dan kota S. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Dari data suatu sekolah tercatat 230 orang gemar menari, 150 orang gemar melukis, dan 120 orang gemar menari dan melukis. Banyak siswa seluruhnya adalah, untuk memudahkan pekerjaan ini, maka kita buat diagram Venn. Buat 2 lingkaran ya, yang saling berpotongan. Kemudian kita isikan 230 itu gemar menari. Kita singkat dengan N saja ya. Di sini menari kita singkat dengan N. Langsung kita tuliskan bantuannya, yaitu nilainya 230. Jadi yang di dalam lingkaran ini jumlah totalnya 230. Kemudian 150 itu gemar melukis. Kita singkat dengan L. Yang melukis itu berarti 150 ya. Jadi di dalam lingkaran ini semuanya jumlahnya harus 150. Dan 120 orang itu gemar menari dan melukis. Berarti keduanya letaknya di mana? Ya, letaknya adalah di tengah-tengah karena gemar menari dan melukis. Nah, dari sini kita dapatkan bahwasanya di dalam lingkaran ini ya, di dalam lingkaran yang pertama ini jumlah totalnya harus 230 kan? Nah, di sini sudah ada 120. Kurang berapa? Jadi untuk mencarinya adalah 230 dikurangi 120. Berarti sama dengan 110. Karena kalau kita jumlahkan 110 tambah 120, jumlah totalnya adalah 230. Begitu juga dengan yang lingkaran kedua. Jumlah totalnya harus 150. Sudah ada 120 berarti kurang? Ya, kurang 30. 120 tambah 30, 150. Cocok ya. Sehingga karena yang ditanyakan adalah banyak siswa seluruhnya atau semestanya di sini ya. Maka untuk mencari semestanya kita tinggal menjumlahkan yang ini saja, yaitu 110 ditambah dengan 120 ditambah dengan 30. Ini adalah untuk mencari nilai semestanya. Berarti semestanya sama dengan 110 tambah 120, 230 ditambah 30 berarti 260. Ya, jawabannya adalah yang C. Seorang pedagang membeli 3 karung beras, masing-masing beratnya 1 kintal dengan tarak 2%. Harga pembelian setiap karung beras Rp400.000. Jika beras itu dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram, maka besar keuntungan penjual adalah. Untuk mencari jawabannya, kita tentukan dulu masing-masing beratnya 1 kuintal. 1 kuintal itu berarti 100 kg ya. Kita samakan dulu satuannya. 100 kg itu 1 kuintal. Di sini ada tara. Tara itu berarti potongan berat ya. Jadi untuk itu kita cari netonya dulu atau berat bersihnya dulu. Neto berarti dari 100 kg ini kemudian dikurangi dengan 2% dari 100 ya. 2% dari 100 itu berarti 2 ya. Berarti dikurangi dengan 2 kilo. Berarti sama dengan 98 kg. Ini adalah berat bersih tiap karung. Nah, di sini ada 3 karung. Berarti neto seluruhnya ya, neto seluruhnya itu sama dengan 98 kali 3. Ya, berarti nilainya sama dengan 8 kali 3 24, nyimpan 2, 9 kali 3 27 tambah 2 berarti 29. Berarti ada 294 kg itu seluruhnya.
Nah, sekarang kita cari harga pembelian atau harga beli. Harga beli nilainya sama dengan Rp400.000 tiap karung. Berarti karena di sini 3 karung berarti 3 kali Rp400.000. Berarti nilainya sama dengan 1.200.000. Ini adalah harga belinya. Selanjutnya kita cari harga jual ya. Jika beras itu dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram, maka keuntungannya berapa? Harga belinya sudah ada ya. Berarti sekarang kita mencari harga jual. Harga jual itu Rp6.000 per kilogram. Kalau seluruhnya ada 294 berarti artinya dikali ya. Berarti 294 dikali dengan Rp6.000. Maka nilainya sama dengan nolnya ada 3 ya. Kemudian 4 kali 6 itu 24, nyimpan 2, 9 kali 6, 54, tambah 2, 56, nyimpan 5, 2 kali 6, 12, 12 tambah 5, 17 ya. 1.764.000. Nah, ini adalah harga jual. Karena yang ditanyakan keuntungan, berarti untung itu berarti sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Berarti sama dengan 1.764.000 dikurangi dengan 1.200.000. Berarti nilainya sama dengan nolnya ada 3. Kemudian di sini 4 kurangi 0 berarti 4. 6 kurangi 0 berarti 6. 7 kurangi 2 berarti 5. 1 kurangi 1 0. Berarti ada 564.000. Jawabannya yang B. Jika 2 kodi baju dibeli dengan harga Rp600.000, maka harga 5 baju adalah titik-titik. Soal ini merupakan soal perbandingan senilai ya, di mana semakin bajunya banyak, maka harganya semakin mahal. Karena di sini yang ditanyakan adalah harga 5 baju, maka nilainya sama dengan harga 5 baju. Karena yang ditanyakan 5 baju, berarti kita tulis 5. Jadi yang ditanyakan ditulis terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan yang diketahui. Di sini baju ya, berarti yang diketahui di sini bagiannya juga baju. Bajunya ada berapa? 2 kodi. 2 kodi itu berapa? Kalau 1 kodi itu ada berapa buah? Ada 20 ya. Kalau di sini 2 kodi berarti 2 kali 20, berarti ini sama halnya dengan 40 ya. Jadi 2 kodi itu 40 baju ya. Sehingga di sini nilainya adalah 40. Baru dikalikan dengan harganya. Harganya adalah 600.000. Ya, karena ditanyakan harga. Kalau ditanyakan harga berarti pengalinya di sini wajib harga. Di sini adalah yang diketahui baju berarti harus dibagi dengan baju juga ya, bagiannya harus sama. Kalau yang ditanyakan harga berarti sini harga gitu ya. Baik, kita lanjutkan, kita coret nolnya 1 ya, kita coret nolnya 1, kemudian 60 bagi 4 itu nilainya 15 ya. Jadi kalau dibagi 4 dapat 15, yang ini bagi 4 dapat 1. Berarti sekarang tinggal kita kalikan 5 kali 15. 5 kali 5, 25, nyimpan 2 ya. 5 kali 1, 5, tambah 2 berarti 7. Ditambah nolnya masih ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 75.000. Ya, jawabannya adalah yang C. Ani berangkat dari kota A pukul 8 dengan kecepatan 80 km per jam. Pada saat yang sama, Raka berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota A dan kota B adalah 960 km. Ani dan Raka akan bertemu pada pukul, kita cari dengan menggunakan rumus waktu berpapasan ya. Karena di sini ada kata bertemu, berarti kita gunakan rumus waktu berpapasan. Rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan yang pertama ditambah dengan kecepatan yang kedua. Ini rumus cepatnya ya. Oke, kita masukkan WP, waktu berpapasan. Itu berarti yang pertama C, jaraknya adalah 960 km. Kita tulis di sini. Kemudian dibagi dengan K1, itu berarti kecepatan yang pertama. Ani berangkat pukul 8 dengan kecepatan 80 km per jam. Berarti di sini adalah 80. Kemudian ditambah dengan kecepatan yang kedua.
Raka berangkat dari kota B ya, menuju kota A dengan rata-rata kecepatannya adalah 40. Berarti ditambah dengan 40, maka nilainya sama dengan 960, kemudian dibagi dengan 80 tambah 40 berarti 120. Kita coret nolnya ya, sama dengan 96 bagi 12, yaitu nilainya 8. Berarti butuh 8 jam sampai mereka berpapasan atau bertemu. Nah, di sini berangkatnya adalah pukul 8. Nah, pada saat yang sama berarti artinya si Raka juga berangkat pukul 8. Karena berangkatnya bersamaan, maka langsung saja kita tulis pas berangkatnya yaitu pukul 08.00 kemudian ditambah 8 jam. 8 jam ya, berarti sama halnya dengan ditambah 08 juga ya. Berarti ini jadinya adalah 8 tambah 8 adalah 16. Berarti pada pukul 16.00, yaitu jawabannya yang B. 12,5% dari X adalah 5. Maka nilai X-nya adalah titik-titik. Oke, kita lihat di sini ada 12,5%. Tentunya sahabat CPNS sudah hafal ya. Nilai dari 12,5% itu sama halnya dengan 1/8. Jadi ini sama dengan 1/8. Tapi kalau sahabat lupa ya, lupa cara cepatnya, maka bisa kita tuliskan menjadi bentuk biasa ya. Jadi caranya adalah 2 kali 12 itu 24 ya. Kemudian ditambah 1 berarti 25. 25 per penyebutnya 2 kan, berarti per 2. Tapi karena di sini ada persen, itu artinya per 100. Berarti yang bawah dikalikan dengan 100. Berarti jadinya ditambah 0,2. Nah, ini kemudian masing-masing dibagi 25 ya. Yang atas dibagi 25 dapat 1. Yang bawah 200 kalau dibagi 25 dapat 8. Jadinya sama dengan 1/8. Baik, langsung kita cari yang ditanyakan ya, nilai X-nya. 12,5% dari X itu bisa kita tuliskan 12,5% itu tadi sama dengan 1/8. Kemudian dari itu berarti dikalikan. Pakai titik saja ya. Dari X berarti X adalah berarti nilainya sama dengan 5. Yang ditanyakan nilai X-nya berarti X sama dengan, kan berlaku perkalian silang ya. Berarti artinya 8 kali 5. Berarti X sama dengan 8 kali 5. Berarti X-nya sama dengan 40. Untuk yang 1 kali X kan nilainya X saja ya. Berarti yang ini tidak berpengaruh ya. Hanya 5 dan 8 dikalikan silang. Jadi jawabannya adalah 40, yaitu yang A.